kata-kata yang diulang-ulang. Iya, sabar. Gitu loh. Gimana? Sabar. Orang nggak ngerti harus dikerasin lah. Iya. Udah. Oke. Iya, gantian. Ke situ. Kan botol. Iya. Ketika Kemenak sudah menerjemahkan dengan benar, bolehkah saya belajar dari terjemahan Kemenak? Harus ada gurunya, Abang. Berarti nggak boleh. Harus ada gurunya, Abang. Berarti nggak boleh. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, hanya cuman sebatas baca, itu nggak bisa diasumsikan sama otak sendiri. Harus kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Atau ahli Al-Quran, ahli tafsir. Abang lebih pantas ngaji di sana daripada abang cuman membaca dan mengasumsikan sendiri. Oke. Makanya Sekarang untuk Al-Quran sekarang, kami itu dijaga, sabar. dijaga, Bang. Al-Quran Ya. kami itu dijaga secara makna, secara arti, secara perjalanan. Oke, Harus ada sudah. tokoh Bentar. yang ahlinya gitu. Sekarang saya Nggak tanya. bisa diasumsikan sama otak sendiri. Kalau Gantian misalnya ngomongnya, bro. sama otak sendiri, liar otaknya kayak abang akhirnya. Oke, sudah. Sekarang saya tanya. Kira-kira ini ada tafsir Ibnu Katsir, ada gurumu. Siapa yang harus saya percayai? Tafsir Ibnu Katsir apa gurumu? Bang, sebaik-baiknya guru itu harus abang datang ke guru itu, abang tanyakan langsung kepada ahlinya, nggak cuman dibaca. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sobatku, pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi sebuah diskusi seru antara Raja Debat dan juga teman-teman dari Muslim. Tentunya hal ini sangat menegangkan dan sangat amat seru. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Gimana? Suara kamu putus-putus, bro. Makanya Al-Quran itu sangat-sangat terlampau melangkahi banyak hal. Suara kamu putus-putus gimana? Iya, kata saya, abang kan bukan berarti nggak bisa, bukan berarti nggak bisa, cuman abang bukan nggak bisa, cuman belum bisa, karena saya yakin dari diri abang ada potensi buat belajar. Makanya kata saya untuk abang membedah Al-Quran, jangan melangkah terlalu jauh, step by step. Minimal abang bisa baca dulu, bisa baca Arabnya dulu. Kalau sudah kan enak nantinya. Jadi lawan abang pun tidak meremehkan secara kapasitas ilmu. Jangan dulu abang ngebahas soal hadis, soal dalil. Minimal bisa baca dulu, baru abang judulnya membedah Al-Quran. Sekarang kan belum bisa. Tunggu dulu dong. Iya, gantian ngomongnya, jangan nyerocos mulu Islam. Jadi sangat tidak pantas sebentar. Ya, maksudnya biar ada yang namanya abang itu saling menghargai. Kalau abang belum tahu secara keilmuannya, jangan dulu buka soal pendebatan yang terlalu dalam. Minimal abang bisa baca dulu. Selain terjemah gitu. Sudah, boleh saya ngomong? Oke, silahkan. Satu aja pertanyaan saya. Apakah Kemenak ini salah menerjemahkan Quran? Tidak. Tidak salah, betul? Tidak. Artinya saya bisa belajar dari terjemahan Kemenak apa tidak? Tidak, kalau belajar secara arti aja. Saya ulangi, apakah Kemenak sudah benar atau belum benar menerjemahkan Al-Quran? Saya bilang, secara Arab benar, secara terjemah benar, tapi untuk dikaji sama asumsi otak sendiri itu nggak bisa, Bang. Sabar, jangan marah-marah dong. Soalnya kamu ini kata-kata yang diulang-ulang. Iya, sabar. Gitu loh. Gimana? Orang nggak ngerti harus dikerasin lah. Iya. Udah. Oke. Iya, gantian. Ke situ. Kan botol. Iya. Ketika Kemenak sudah menerjemahkan dengan benar, bolehkah saya belajar dari terjemahan Kemenak? Harus ada gurunya, Abang. Berarti nggak boleh. Harus ada gurunya, Abang. Berarti nggak boleh. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, hanya cuman sebatas baca, itu nggak bisa diasumsikan sama otak sendiri. Harus kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Atau ahli Al-Quran, ahli tafsir. Abang lebih pantas ngaji di sana daripada abang cuman membaca dan mengasumsikan sendiri. Oke. Makanya Sekarang untuk Al-Quran kami itu dijaga, sabar. dijaga, Bang.
Al-Quran kami itu dijaga secara makna, secara arti, secara perjalanan. Harus ada, sudah. Bentar. Gitu. Sekarang saya tanya. Bisa diasumsikan sama otak sendiri. Kalau misalnya ngomongnya bro, sama otak sendiri, liar otaknya kayak abang akhirnya. Oke, sudah. Sekarang saya tanya. Kira-kira ini ada tafsir Ibnu Katsir, ada gurumu. Siapa yang harus saya percayai? Tafsir Ibnu Katsir apa gurumu? Bang, sebaik-baiknya guru itu harus abang datang ke guru itu, abang tanyakan langsung kepada ahlinya, nggak cuman dibaca. Nggak cuma dibaca abang. Bentar. Saya udah berkali-kali. Ini ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir lengkap Ibnu Katsir. Kira-kira kalau sudah ada pendapat Ibnu Katsir tentang Al-Quran, terus ada gurumu di depan saya berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir, saya harus percaya siapa bang? Ibnu Katsir atau ulamamu? Tidak akan beda. Kalau guru yang abang datangi itu ahlinya, nggak akan beda. Saya jamin. Oke, kita yang buktikan. Penting referensinya, hadisnya sahih. Yang penting referensinya. Ini tafsir Ibnu Katsir bukan hadis. Aduh, ini kemana-mana sih. Iya kan dari hadis ke tafsir abang. Maka astagfirullah. Kalau misalnya dari hadis ke tafsir, kalau misalkan yang sudah disuguhkan udah sahih dan tafsirnya gini loh, masalahnya kepada tidak guru, semua tafsir pada itu guru yang ahlinya itu tidak akan terbantahkan dan tidak akan beda. Makanya abang harus cari guru yang tepat. Oke, kita coba ya. Yang kita coba ya. ahlinya. Kita buka coba satu tafsir Ibnu Katsir. Oke, tentang satu surat. Kamu percaya nggak dengan tafsir Ibnu Katsir ya? Coba saya buktikan nanti ya. Bang. Tunggu. Saya bukan ahli tafsir. Saya udah bilang dari awal, saya bukan ahli tafsir. Iya, ini makanya kita maksud kamu Ibnu Katsir ini tidak ahli. Kalau misalkan abang memberikan pertanyaan di luar kemampuan saya kan dari awal udah bilang. Kalau enggak. Saya jawab ini tafsir Ibnu Katsir ini kamu percaya nggak? Saya jujur atas kemampuan saya, nggak sok pinter kayak abang. Sekarang saya tanya, tafsir Ibnu Katsir ini bohong apa jujur? Jujur. Oke, kita buka. Cuman kalau ini misalkan abang mau pertanyakan ke saya, sabar dong. Ahlinya, sabar. Kita saya untuk menjawab. Saya mah yang dasar-dasar aja kayak tadi, yang cetek-cetek aja. Betul. Iya, sabar. Cetek-cetek aja gitu. Iya, Kak, dengerin dulu kenapa sih kamu kenapa kesurupan sih? Ya cetek gitu, Bang. Kenapa sih kamu marah? Abang dikasih pertanyaan cetek malah jarang saya sama pertanyaan yang terlalu dalam, yang udah abang kaji. Enggak, ini enggak dalam, ini ada tafsir Ibnu Katsir. Coba, tafsir Ibnu Katsir ini kamu percaya nggak nanti? Oke? Ini surah At-Tahrim ayat 1 sampai 5 ya. Nih, ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabun nuzul yang melatar belakangi penurunan ayat ini, surah At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya untuk menggaulinya lagi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu hingga akhir hayat." Nah, kita baca nih tafsir Ibnu Katsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Dikatakan di sini, Abu Abdurrahman An-Nasai mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ibrahim ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami. Ini hadis saja sanad ya bang, betul ya, paham abang ini kan? Dari Sabit bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Percaya nggak kamu sama itu? Bentar bang. 3.000. Ah, kampret nih orang. Saya lagi dagang nih. Iya. Oke ya. Makasih. Oke. Ya, oke. Lanjut. Nah, di sini dikatakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Muhammad menggauli seorang budak perempuan. Pertanyaannya, percaya nggak kamu sama tafsir ini? Lanjutkan bang, lanjutkan. Percaya apa enggak? Untuk apa dilanjut?
Kalau nggak percaya, lanjutkan. Oh, jawab dulu dong, jawab dulu dong. Itu jangan sepotong-sepotong. Iya. Potong-potong ayat. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu, tafsir Ibnu Katsir ini percaya nggak kamu, Bang? Nanti saya baca lengkap, nggak apa-apa. Dibaca aja dulu. Malu, saudara. Malu, saudara. Betul kejauhan. Makanya saya tanya, sebelum kita lanjut membaca. Emang, jadi kayak temanya ini emang tema kayak penebar kebencian, hujat. Oh, penebar kebencian sih, Bang? Karena yang abang bahas, yang abang bedah itu sesuatu yang ya kayak begitu, yang sesuatu yang satu saya belum tahu, sama sekali belum kaji. Jadi kata saya juga yang cetek-cetek aja. Dari awal saya udah mukodimahnya ya. Awalnya saya udah bilang, saya ini nggak terlalu dalam secara ilmu agama. Makanya yang cetek-cetek aja. Makanya saya jujur sama diri saya atas kemampuan saya, nggak sok pinter. Makanya pada saat abang judulnya itu soal Al-Quran, minimal dari dasarnya aja dulu abang bisa baca atau enggak, tahu ilmunya atau enggak. Abang tadi mengatakan sebentar, kalau dari situ aja abang belum paham, belum dikaji, maka batallah diskusi ini, batal gitu, Bang. Makanya jangan terlalu jauh pembahasannya karena bukan ranah saya gitu. Saya bukan ahlinya. Sudah saya ngomong ya, boleh ya? Apa dengerin? Saya udah kasih judul nih. Saya bukan ahlinya, jangan terlalu jauh pembahasannya. Udah kasih saya judul itu. Yang dasar-dasar aja, Bang. Jangan yang hadis. Saya juga sama nggak ngaji kayak itu. Kayak belum dikaji sama saya. Saya juga masih cetek. Oke, sudah saya ngomong ya, dengerin ya, Bang. Boleh? Ya. Tadi abang kan mengatakan di awal sama saya bahwasannya terjemahan Kemenak sudah benar. Kemudian abang juga mengatakan kepada saya untuk mempelajari Al-Quran butuh yang namanya penafsir, betul? Iya. Oke, saya belajar Al-Quran ya melalui terjemahan Kemenak. Kemudian saya belajar tentang memahami ayat itu berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Pertanyaan saya, salahkah yang saya lakukan? Belum benar. Belum tepat. Jadi belum sempurna ibaratnya, Bang. Kata saya juga referensi abang cari, ya kan? Abang sudah baca, referensi udah abang cari. Tinggal abang cari guru untuk meyakinkan secara sejarahnya, secara apa yang abang baca, karena perlu dipertahankan. Kira-kira itu butuh ibaratnya dua arah. Iya, kira-kira biar abang nggak asumsi sendiri gitu loh. Iya. Kira-kira guru abang itu belajar nggak dari tafsir Ibnu Katsir? Belajar pasti. Belajar. Ketika guru abang belajar kepada Ibnu Katsir, saya belajar kepada Ibnu Katsir, saya salah apa tidak, Bang? Tidak salah. Kurang. Ya sudah. Artinya sempurna. Allah karim. Kata saya juga, Bang. Secara keilmuan ya, Bang, nih ya, maaf nih ya. Secara keilmuan kami aja ya, kami nih ya. Jadi saya nggak bawa-bawa abang nih. Secara keilmuan kami itu ada yang namanya adab. Harus ada tahap-tahapnya. Setelah kita belajar, mungkin dari membaca, harus kita sorogen bahasa itunya, apa ya? Kita intinya datangi kepada ahlinya. Ini udah sahih, padahal udah sahih gitu ya. Secara hadis sahih, secara terjemah sahih, tapi secara tujuan itu nggak bisa kita asumsikan sendiri karena keilmuan kita yang masih terbatas. Makanya sekarang Al-Quran berkata ABCD, tafsir berkata ABCD, hadis berkata ABCD, ulamamu berbeda dengan ABCD itu. Saya harus percaya siapa? Tidak akan berbeda, Bang. Tidak akan berbeda. Iya, misalkan ulamamu, gurumu lah, misalkan gurumu ahli dari dulu tafsir, dong. ahli dari Gantian Al-Quran. dong. Kalau abang datang kepada ulama yang ahli di bidangnya, itu tidak akan beda. Sekarang
Apakah ada ulama di Indonesia yang lebih ahli dari Ibnu Katsir? Udah salah lagi. Coba. Kalau misalkan apakah ada ulama lebih beda, tinggi? itu udah salah lagi. Kata saya Sebentar juga, dong. kalau abang udah Sebentar ngaji, dong, gantian. datang kepada ulama yang ahlinya, ahli, ahli di bidangnya, itu Sudah, tidak akan dengerin saya. Abang Nah, butuh dengerin saya. pemaparan secara pemahaman. Dengerin saya, Bang. Adakah? Jadi nggak ada Sabar kalimat yang dulu, misalnya, kenapa sih? Kau ini kenapa sih nggak bisa dengerin orang? Kenapa kamu ini nggak bisa gantian ngomongnya, bro? Framing namanya itu. Oke, apakah kasih saya, Bang, satu saja nama ulama yang lebih pintar daripada Ibnu Katsir di Indonesia? Siapa, Bang? Di Indonesia? Saya nggak tahu, Bang. Kalau yang lebih pintar banyak. Maksudnya Ibnu Katsir lebih, kita coba misalkan Abdul Somad. Apakah Abdul Somad lebih ahli daripada Ibnu Katsir? Bang, tadi dengar nggak sih? Udah pintar, udah bener. Kan butuh pemaparan, abang, butuh pemaparan. Oh, maksudnya tafsir ditafsir lagi. Iya, jadi untuk kejelasannya kan harus ada. Jadi tafsir ditafsir lagi ujung-ujungnya, guys. Makanya ada asbab, semua juga ada asbab munculnya. Nggak bisa diasumsikan. Maksudnya tafsir ditafsir lagi. Maksudnya tafsir ditafsir lagi. Karena apa yang kita baca, apa yang abang baca, secara kapasitas Salam abang Bang itu salam belum nyampe. Cuma coba tafsir Ibnu Katsir ditafsir lagi, gitu maksudmu? Untuk abang, untuk pemahaman abang ya, bukan untuk ditafsirkan lagi, untuk pemahaman abang. Maksudnya ini sudah ada tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggauli seorang budak perempuannya. Nah, ini ditafsir lagi, bukan menggauli tapi meluk-meluk gitu. Nah, dari sini aja abang nggak dengar, kupingnya tertutup karena menutup. Udah turun. Tuh, sengaja ditutup sama hal itu. Tafsir ditafsir lagi katanya. Ya buat apa? Udah ada tafsir ditafsir lagi. Pusing gua dah. Jelas-jelas itu, Bang, ini ada tafsir Ibnu Katsir. Terus saya baca ini, oh enggak, tafsir ditafsir lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cari lagi Islam, teman-temannya. Wah ya teman-teman Islam ini. Ini sudah ada tafsir katanya ditafsir lagi. Nanti misalkan saya buka tafsirnya Ibnu Katsir, terus ditafsir sama Abdul Somad. Nanti dari perkataan Abdul Somad, wah ini perlu ditafsir lagi. Tafsir terus. Ampun dah. Silakan teman-teman Islam yang mau naik ya. Iya, Islam kalau jujur ya murtad ya. Cek Bang Basori. Aneh-aneh Islam ini. Sudah ada tafsir, katanya tafsir lagi. Kadrun jujur dan cerdas, pahala jin goa ini. Silakan ya teman-teman yang mau naik Islam ya. Coba bantah, apakah kalian masih ada yang percaya sama Quran ya? Ini kenapa yang naik ini pada ini semua ya?
kesadaran. Waduh, ini muter-muter doang ini si Kempo. Ya, coba kasih saja saya Islam yang percaya Quran itu yang mana? Dari tadi teman-teman ya, dari pagi tadi ya, saya berdiskusi sama orang Islam. Belum ada satu orang Islam pun yang percaya atau menerima Quran. Ya, selamat siang kesadaran. Islam Kristen bang? Islam dong, masa Kristen? Ya, silakan bang. Apa yang mau disampaikan? Kalau abang sudah menyimak dari tadi. Enggak, saya pastikan dulu abang sehat apa kurang sehat bang? Oh, sehat bang. Oke, kita diskusi baik-baik ya. Menurut kamu saya nggak baik-baik dari tadi bang? Oke, yang ditanyakan apa bang? Nggak, tunggu dulu dong. Abang kan mempertanyakan personal saya. Terus abang mau framing. Menurut kamu, ya, saya nggak baik-baik dari tadi diskusinya. Tadi saya minta permintaan loh, abang tolak. Kenapa? Takut ya? Satu-satu bang. Kalau di atas sudah ada teman Islam, ya saya selesaikan dulu. Loh, belum ada tadi. Kapan bang? Oke, jadi yang ditanyakan apa? Oke, apakah abang selaku Islam percaya sama Al-Quran? Menurut abang gimana? Kalau menurut saya abang nggak percaya sama Quran. Buktinya? Ya, coba abang percaya apa enggak? Lah buktinya mana abang nuduh? Oke, ketika dikatakan di sini ya, dan orang-orang kafir, ini surah Al-Imran 54 ya. Dan orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Pertanyaannya, siapa penipu terbaik di dalam ayat ini? Coba. Berarti Anda jawab dulu siapa? Jawab dulu dong. Siapa? Oke, jadi Anda mengatakan bahwa Allah itu penipu ya? Oh enggak, saya bacakan ini terus saya membuat pertanyaan. Boleh abang jawab, boleh abang enggak jawab. Iya. Ya, saya jawab bang. Oke, jadi bukan cuma ayat ini bang. Jadi Allah itu mematikan bang. Banyak ya bang. Kan kita nggak lagi bahas itu. Ayat ini dulu. Iya. Kita bedah satu-satu. Kita buktikan abang percaya nggak sama Quran. Makanya dengarkan dulu bang. Saya kan mau ngomong. Jadi silakan. Allah mematikan itu nanti Anda bilang Allah itu jahat. Oh enggak. Saya nggak mau asumsi. Anda bilang Allah itu menipu. Allah bilang apa? Membawa orang ke neraka. Nanti Anda bilang jahat. Itu gimana bang? Kayak enggak sekolah gitu loh. Oke, pertanyaan saya coba ulangi bang. Pertanyaan saya apa bang? Anda menganggap Allah itu penipu. Oh enggak, saya tanya. Di sini kan dikatakan, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Pertanyaan saya, siapa penipu terbaik menurut ayat ini bang? Ya, jangankan penipu, pembunuh terbaik itu yang paling ditakuti oleh seluruh alam semesta itu siapa? Loh, kok malah nanya balik bang? Yang saya tanya bang, menurut ayat ini penipu terbaik siapa bang? Ya itu Tuhan tidak bisa ditipu bang. Yesus itu dibawa iblis. Kok malah kemana-mana sih bang? Yesus makanya dibawa iblis bang. Abang itu mustahil percaya Quran. Tuh kan, takut kan? Loh, yang jelas-jelas. Saya cuma nanya. Coba yang saya tanya apa? Coba ulangi pertanyaan saya. Kalau kamu memang ini dibawa ke gunung bang, itu kuasa kan iblis. Melompatkan kemana-mana kan? Yesus melompatkan kemana-mana kan? Yesus mau tunduk loh sama iblis bang. Ini kita lagi bahas Quran, bahas Yesus, bahas iblis, atau bahas apa coba? Temanya apa coba? Coba kamu baca dulu nih. Stiker saya itu apa coba bacanya? Ya santai aja bang. Iya baca dulu dong, nggak apa-apa. Yang saya tulis apa di situ? Jadi kalau Tuhan kalah sama iblis, nanti ada. Coba yang saya tulis di situ apa bang? Coba bisa bang nggak baca? Iya di ayat ini Tuhan kalah apa menang bang? Waduh kok tanya menang atau kalah? Stiker ini loh bang, nih coba saya gerakin ya. Nah. Nih,
Saya arahkan ke bawah sedikit. Coba apa bang tulisan di stiker itu bang? Waduh, ternyata sama semua Elton ini. Tidak bisa diskusi. Bang, yang saya tanya, stiker itu bacaannya apa? Coba. Enggak, sebelum kita diskusi. Stiker itu bacaannya apa bang? Anda sekolah sampai mana sih bang? Kok malah nanya sekolah sih? Sekali lagi ya bang, ya. Di stiker itu tertulis apa bang? Coba pelan-pelan. Tertulis Yesus dibawa iblis ke gunung. Rabo. Itulah teman-teman ya. Nggak bisa mereka membaca. Makanya saya bilang, Islam itu kalau percaya Quran mustahil. Aduh. Nih ada logonya keren ini, nampaknya ini keren ini. Ada logo-logo panitianya ini. Siapa namanya ini? Bang Putra Mariam. Selamat siang bang. Selamat siang bang. Ya, Islam Kristen bang. Islam bang. Iya, bisa diskusi baik-baik ya bang ya. Jangan seperti teman abang tadi ngajak, ayo kita diskusi baik-baik, ujung-ujungnya kemana-mana. Boleh bang ya? Oke silakan lanjut. Apa yang mau ditanyakan? Ya, di stiker saya ini bang, Islam nggak percaya Al-Quran. Abang setuju nggak bang? Tidak. Tidak setuju. Berarti abang percaya sama Quran, betul? Ya, tentu, karena dasar keimanan kami Al-Quran. Oke, ya. Di dalam surah Ali Imran ayatnya 54 Surah saya ini jelas dikatakan. ini? Jelas bang, jelas, aman. Jelas ya? Oke. Di dalam surah Ali Imran ayat 54 ini dikatakan orang-orang kafir membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya, Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, betul? Betul. Iya. Pertanyaan saya simpel, siapa penipu terbaik bang menurut ayat ini? Di situ membalas tipu daya kan? Oh iya betul. Allah itu membalas tipu daya, bukan Allah menipu. Di mana Anda memframing Allah menipu di situ? Sedangkan Allah membalas. Sekarang gini, logikanya gini. Ketika ada orang maling ke rumah Anda membalas perbuatan orang maling itu mungkin dengan melaporkannya ke polisi. Apakah Anda menjadi maling juga? Oh enggak, bukan seperti itu konsepnya masalahnya. Di situ dikatakan di situ Allah membalas tipu daya. Dengan apa Allah membalasnya? Di situ dengan tipu daya juga bang, dengan tipu daya juga. Siapa bilang dengan tipu daya? Ada nggak dikatakan dengan tipu daya? Kita Allah buktikan. Membalas. Kita buktikan. Oke, silakan. Oke, abang tahu kisah ini tentang apa? Nabi Isa kan? Nabi Isa hendak difitnah, diceritakan orang-orang kafir kepada raja pada saat itu, difitnah lah, betul? Benar. Kemudian itu orang Nabi Isa ketika mau ditangkap kan? Iya, betul. Kemudian orang-orang ini menyalibkan Nabi Isa, betul? Tidak. Sepengetahuan orang kafir dulu nih, kita nggak bahas. Nanti kita step by step. Orang kafir ini memfitnah, melakukan tipu daya, dan hendak menyalibkan Isa, betul? Betul. Nah, kemudian Allah menipu mereka dengan menyerupakan Nabi Isa, betul? Tidak menipu. Oke. Allah menyerupakan, betul? Apakah mereka tahu kalau Nabi Isa diserupakan? Tidak tahu, karena mereka ditipu. Kalau tidak mereka tahu, itu mereka tidak tertipu. Bagaimana Justru Allah karena menipu, mereka tidak tahu, bagaimana Allah menipu mereka, sedangkan mereka tidak tahu. Nah, siapa yang kalau ditipu? Gini. Kalau abang, saya kasih uang 100, terus saya bilang ini uang 50. Nah, kalau abang iyakan, abang tertipu atau tidak tertipu? Saya kan nggak buta, saya bisa lihat. Berarti abang tidak tertipu, betul? Tidak, saya bisa lihat. Kalau abang mengiyakan, berarti abang tertipu, betul? Bodoh berarti, bukan ketipu.
Oke, ketika orang-orang kafir hendak menyalibkan Nabi Isa, namun Allah menyerupakannya, orang-orang ini tahu tidak bahwasanya yang disalibkan ini bukan Nabi Isa? Tidak. Tidak, artinya mereka tertipu apa tidak? Tidak, karena mereka taunya itu Isa. Ya mereka tertipu, Bang. Gimana sih Itulah logikanya? kebodohan mereka. Makanya ketika Allah menyerupakan Nabi Isa, di mana Allah menipunya? Nah, Coba, makanya ketika Anda tunggu dulu mencoba dong, memframing, tunggu dong, bentar. Ini kan Anda mencoba memframing di sini bahwa Allah penipu. Sedangkan di ayat di sini dikatakan Allah itu pembalas tipu daya. Dengan apa Allah membalasnya? Dengan menyelamatkan Nabi Isa, menyerupakan para pengkhianat ini. Menipu, Bang. Oh, bukan, itu untuk pembalas terhadap pengkhianat. Karena kan ada yang mengkhianati Nabi Isa, ya kan? Oke. Bagaimana Sabar gantian pelan-pelan, Bang. Iya, makanya Anda suka dengar juga dong. Kan ini Rumanda nih, saya tamu. Oh, boleh. Ya Silakan. Jadi kalau ditanya, itu harus saya dulu orang menjelaskan gitu kan. Ya pasti Anda yang banyak porsinya, kan Anda yang punya komal gitu. Nah kan saya bilang, bagaimana Allah membalas? Allah membalas kepada si pengkhianat ini dengan menghukumnya menerima pembalasan apa yang dia rencanakan ke Nabi Isa. Jadi dia yang akan merasakan hal itu. Nah Allah merubah wajahnya. Sedangkan orang-orang kafir ini nggak merasa tertipu. Yang sedang dibalas Allah siapa? Si pengkhianat ini. Bisa dipahami nggak itu? Sudah, saya ngomong ya. Ya, silakan lanjut. Oke. Jadi kronologisnya kan orang-orang kafir ini, orang-orang Yahudi itu kan tidak suka lah kepada Nabi Isa. Apapun itu namanya lah. Betul? Nah, mereka membuat fitnahan, betul? Betul. Dan mereka hendak menyalibkan Isa, betul? Betul. Oke, tapi mereka tidak tahu bahwasanya Isa telah diserupakan, betul? Betul. Tertipu nggak mereka, Bang? Kalau mereka tahu ya mereka tertipu. Kalau gimana sih nih orang? Kalau dia tahu itu namanya nggak tertipu. Sekarang saya tanya, kapan mereka tahu? Nah, makanya bentar, saya jawab ya. Boleh saya jawab? Tunggu dulu, jawab dulu. Mereka tertipu tidak? Mereka kan nggak tahu. Enggak, mereka sekarang saya tanya dulu ke Anda. Enggak, saya tanya dulu ke Anda. Posisi mereka waktu itu mereka tahu nggak? Ya nggak tahu dong. Kalau tahu pasti nggak jadi. Sekarang gini, saya mau menjelaskan konsep ayat ini dulu, ya kan? Di sini kan dikatakan bahwa Allah pembalas tipu daya. Nah, ketika mereka hendak gini, dengan apa? Kenapa? Enggak, tunggu dulu. Allah membalas. Tuh, Anda nggak mau mendengar bagaimana baik-baik. Saya udah baik-baik. Oh iya, jawab dong. Dengan apa Allah Allah membalas tipu daya? Nggak, dengar dulu kronologi ceritanya. Saya baca. Saya tahu, Bang. Saya sudah baca tafsir ayat ini. Ya, saya sudah baca asbabun nuzulnya. Saya sudah baca Qurannya, Bang. Nggak, sekarang saya boleh ada hak jawab nggak di sini? Ya udah, Anda aja berarti. Anda mau framing seolah-olah saya tidak paham. Jawaban ayat ini ada di surah An-Nisa 157. Yaitu tidaklah mereka menyalibkannya melainkan orang yang diserupakan, betul? Betul. Apakah saya tidak paham konteks ayat ini? Nah, makanya saya terangkan dulu ke Anda. Pemahaman Anda tentu beda karena Anda bukan Muslim. Coba. Oke. Sedangkan ayat ini aja Anda salah memaknai. Ketika di situ Allah pembalas tipu daya, Anda bilang Allah penipu. Pembalas. Oke. Siapa yang hendak menipu pertama? Yang hendak menipu ini adalah yang muridnya Nabi Isa yang ingin mengkhianatinya, diam-diam memberitahu kepada orang kafir. Aku potong dulu karena Abang udah berbohong. Persembunyiannya. Di dalam ayat ini maupun tafsir manapun tidak pernah dikatakan bahwasanya yang menipu adalah murid Nabi Isa. Di dalam ayat ini bahkan seluruh tafsir tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dia mengkhianati Nabi Isa, dia menipu Nabi Isa enggak? Ketika dia bilang itu bukan literatur Islam. Tidak ada dalam literatur Islam Nabi Isa dihianati muridnya. Tidak ada satupun. Ada di tafsir, ada lah. Di tafsir silakan. Tafsir apa? Silakan Abang tampilkan. Dikatakan di situ ketika dia tampilkan, Bang.
Ya saya nggak ada kitab, saya di luar. Bagaimana saya mau buka kitab saya? Kitab. Sekarang gini, nggak. Sekarang kan Anda mau tahu tentang keilmuan Islam. Di dalam enggak. Saya lebih tahu dari abang. Masalahnya saya lebih tahu. Tahu apa yang Anda tahu tentang Islam? Saya buktikan di semua literatur Islam tidak ada yang katanya murid Nabi Isa mengkhianati dia. Oh, kalau secara murid enggak, karena murid bahasa Indonesia. Nah makanya abang bohong tadi. Ya murid bahasa Indonesia, kan saya menjelaskan biar Anda memahami. Oh enggak, Anda abang itu menjelaskan dalam bahasa Arab atau gimana? Enggak, saya mau menjelaskan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kronologisnya abang menipu, itu dulu yang perlu kita. Cerita Nabi Isa di dalam Islam memang seperti itu. Apakah ada murid? Adakah kisah di dalam Islam yang mengatakan Isa dikhianati oleh muridnya? Pengikutnya. Dia dikhianati oleh pengikutnya. Nah, sekali lagi saya tanya, apakah ada narasi di dalam seluruh literatur Islam murid Nabi Isa mengkhianati Nabi Isa? Muridnya ada. Anda boleh baca buku Islam tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Di mana? Kisah apa? Ya kisah para nabi ada. Kisah para nabi, betul? Saya ambilkan ya, iya, silakan. Betul? Boleh, betul, silakan. Oke, sebentar. Iya, coba baca kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, saya nggak tahu kitab yang Anda baca beda dengan yang saya baca, nggak tahu saya kan. Betul kisah para nabi karya Ibnu Katsir, betul Bang? Saya tidak tahu kalau karya kitab yang Anda baca dengan yang punya saya nggak tahu. Coba lihat covernya dulu sama nggak? Karena saya lagi di luar. Iya, sabar. Karena kan literasi Islam tentu tidak dari Ibnu Katsir aja. Iya, makanya saya tanya, yang abang baca itu dari siapa? Kan saya disclaimer di awal. Ya sekarang saya nggak lihat kitabnya. Coba lihat kitab Anda, covernya sama nggak dengan punya saya? Coba lihat. Sabar, saya ini hidupin OTG saya dulu. Nggak, Anda itu buka kitab apa di internet? Tunggu dulu dong, ini saya lagi buka datanya. Yang ini, yang apa maksud? Oh bukan. Judulnya Kisah Para Nabi. Itu mah Sirah Nabawiyah ya? Kisah Para Nabi. Sebentar. Yang ini yang Bang maksud? Kisah Nabi dan Rasul? Bukan. Ini Bang, Ibnu Katsir. Enggak, yang saya maksud kan kitab yang saya baca kan? Bukan itu. Bukan itu. Nah ini Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir, Bang. Iya, tapi kitab yang saya baca bukan itu. Waduh. Judulnya memang Kisah Para Nabi. Tuh gimana nih kita berasumsi ya? Bisa nggak Bang tampilkan data? Pokoknya seingat saya itu kisah 31 para nabi gitu. Seingat dia ada 31 nabi di situ. Oh, ya. Yang ini kalau salah lagi nih Bang, gua udah. Benar. Halaman berapa? Benar, Bang. Ya saya nggak ada, kan saya nggak buka. Gimana sih? Loh, masa saya harus baca seluruh ini? Sekarang Bang, Anda mempertanyakan. Sekarang saya bilang posisi saya lagi di luar. Sekarang gini, kan saya bilang pemahaman kami dalam Islam
Ada, kami diceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam itu bahwa dia memang ada dikhianati oleh pengikutnya. Iya, di ayat di halaman Pengikutnya berapa, Bang, di kitab ini memberitahukan kepada orang-orang kafir yang ingin menangkapnya keberadaan persembunyiannya, karena di literasi Islam Nabi Isa itu sembunyi. Iya, di halaman berapa ayat berapa? Oleh Di halaman berapa, Bang? pengikutnya. Di sini. Ya saya nggak ingat, pokoknya Kak, saya tahu kisah Nabi Isa alaihissalam itu seperti itu. Ya sudah deh. Enggak, Anda kan sekarang bertanya tentang pemahaman saya dalam Islam kan? Nah, Itu jadi PR lah buat abang ya. Kapan abang bisa naik lagi didiskusikan Oh lagi iya, ya? boleh. Berarti saya orangnya nggak ribet sih, Bang. Kita balik Enggak ayat sekarang ini. gini, kan Anda bertanya tentang pemahaman saya. Ketika Anda bilang saya percaya Al-Quran, tentu Loh, saya kalau percaya itu gini, pemahaman Bang, saya. abang bilang pemahaman abang, tapi nggak ada dasarnya. Apa yang mau saya percayai? Tentu ada dasarnya. Ya Loh, sekarang sudah saya lagi di hadirkan luar, saya kitabnya. pasti akan kasih bukti. Sudah saya hadirkan kitabnya. Abang tidak bisa menunjukkan Ya, di Anda halaman nanya berapa. halamannya, saya lupa Masa saya harus lah. baca seluruh kitab? Urutannya saja saya lupa, Anda tanya ke saya, kecuali saya di depan saya, terus saya bilang nggak ada, itu bohong saya kan. Kalau kitabnya di depan saya, tentu saya ingat. Karena urutannya aja saya nggak ingat. Kan saya bilang ada 31 nabi diceritakan di situ. Anda tanya urutannya ke saya, halamannya lagi, ya saya nggak ingat lah. Ya sudah, bahas ayat ini aja. Jadi gini, Bang. Ya silakan. Saya akan bernarasi sesuai data-data yang saya punya. Saya minta juga abang bernarasi sesuai data yang abang pahami, abang tahu sumbernya. Jadi nggak ngawur, boleh? Oke, saya beritahu dari awal dulu ya. Saya akan jawab sesuai yang saya pahami. Untuk data, memang saya lagi di luar karena ini bukan diskusi yang direncanakan. Kalau Anda mau diskusi yang direncanakan, oke siap. Kapan abang misalnya kapan? Kapan? Abang misalnya kapan? Oke, silakan Anda tentukan tanggalnya. Kita diskusi. Tapi ini ya, saat Anda bertanya, saya juga bertanya tentang kitab Anda. Setuju? Boleh. Oke. Tanggal berapa Anda siap? Nanti malam gimana? Silakan follow saya follow Anda. Kita janji tanggal berapa ketemu, kita debat dua. Iya, nanti malam mau di komal saya atau di komal Anda, silakan. PK aja kita, Bang, biar lebih seru. Tahu Bang PK enggak? Malah ada telepon masuk. Oke, kapan Anda siap untuk diskusi dengan saya? Silakan Anda tentukan tanggalnya. Yang penting nanti malam, Bang. Nanti malam gimana? Maaf, ada telepon. Bentar, Bang. Nanti malam gimana, Bang? Nanti malam besok. Besok hari kerja, Bang. Siang pagi juga boleh. Gua bukan pengangguran, Bang. Gua kerja. Habis kerja. Habis kerja besok hari Senin. Ya sekarang hari apa ini? Kok saya nggak tahu hari ini? Ya Allah. Oh iya, minggu. Ya lah, kita kan kalau kerja lapangan, kita kan. Iya, bentar, Bang. Iya. Oke, Senin nggak apa-apa. Jam berapa? Oh, besok kerja malam aja nggak apa-apa malam. Nanti malam lah, Bang. Ini kan hari libur, harusnya bisa dong. Enggak, saya lagi di luar, masih ada kerjaan. Ya kalau kerjaan jasa, Bang, mana ada jam, Bang? Paham lah. Kalau malam, Abang di hari kerja saya bisa, tapi malam. Iya, malam boleh. Besok hari Senin apa? Malam boleh. Hari apa? Besok boleh, besok malam. Senin saya nggak bisa, jadi Enggak apa-apa, Senin, Selasa juga nggak apa-apa. Selasa boleh, Rabu boleh. Selasa, Rabu, Kamis saya bisa, Jumat. Yang saya nggak bisa itu. Oke, nanti DM aja kita, DM-an aja. Gimana? Ya sudah, teman-teman, kita tentuin aja hari Selasa gimana? Oke, siap. Hari Selasa siang boleh, malam boleh. Malam, Bang. Saya bilang pagi saya kerja. Oh, malam ya. Saya, oh ya, oke, siap. Ya saya kan nggak tahu, kalau saya kan kerja kadang siang bisa free, kadang malam bisa kerja.
Kalau saya free-nya di hari Sabtu dan Minggu kalau ini. Iya, kalau kantoran kan memang begitu. Kalau saya kan nggak, kerja sendiri kan beda, Bang. Iya. Gimana? Hari Selasa Oke, malam. siap. Saya siap. Kapan saja saya siap. Hari Selasa malam gimana? Boleh. Nanti temanya terserah Bang, cuman kita Bebas. Kita tentuin tema sekarang juga boleh. Dua arah boleh. Ya, atau nanti aja boleh. Tapi kita dua arah ya. Sekarang aja. Jadi abang persiapkan juga, saya persiapan juga. Apa temanya apa? Ya terserah, saya serahkan aja. Saya siap apa aja. Oke, saya, iya kan, angkat satu tema. Nanti boleh abang setuju, boleh tidak. Saya mengusulkan temanya akhlak Muhammad dan Paulus. Gimana? Akhlak Muhammad dan akhlak Paulus. Oh boleh. Setuju saya, sangat setuju saya. Tapi jadi saya kan nanti itu ini ya, tolong dicarikan data nasab Paulus ya. Itu nanti terserah abang mau bertanya apa, bebas. Iya, enggak, tolong disediakan itu. Itu akan termasuk pertanyaan saya nanti. Karena gini ya, It's okay. ketika kita mempertanyakan cerita seseorang, tentu harus jelas juga keturunannya dia. Betul. Gitu. Bahkan gini, saya setuju dengan abang. Kalau mau kita uji secara ini historical, siapa tokoh fiktif di antara dua tokoh ini? Gimana? Oke, benar. Setuju. Oke. Siapa yang menipu di situ, siapa yang jujur, oke? Apakah Paulus kita penipu atau Nabi Muhammad yang penipu? Oke, saya setuju itu, sangat setuju. Oh ya jelas. Oke, siap. Oke, gini aja, tokoh siapa yang baik antara Paulus dan Nabi Muhammad, oke? Sama kan? Kita membandingkan akhlak kedua tokoh ini dari yang maksudnya pertama. kita ngambil ini karena gini, kalau akhlak itu kan istilah Islam. Siapa yang baik antara Nabi Muhammad dan Paulus, itu aja, simple. Sama kan? Masih membandingkan kan? Gimana bang? Siapa yang baik antara Paulus dan Nabi Muhammad, kan sama perbandingan kan? Ya, pokoknya kita menguji akhlak karena kedua gini, orang ketika ini. Anda bicara akhlak, Anda tidak mengenal istilah akhlak. Jadi percuma tahu, akhlak itu kan tentang kredit di Bible nggak ada akhlak. Ada nggak di Bible akhlak? Saya tanya. Akhlak itu bahasa Indonesia, Bang. Oh, kata siapa bahasa Indonesia? Ya, Itu coba. Serapan kan? Iya, kan udah diserap dari bahasa lain. Akhlak itu adalah kelakuan baik, ya kan? Sekarang di Bible ada akhlak enggak? Ini kita kan nggak bakal bahas literasi gini, Bang, Kristen. gini. Akhlak itu misalkan gini. Sebentar Bang. Abang akan membuktikan dengan data, tentu dengan literasi Kristen, ya kan? Betul. Keilmuan Kristen tidak mengenal namanya akhlak. Itu paham nggak Bang? Oh, jadi apa bahasa Indonesia kan kita mengangkat tema kan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa kitab suci. Ya makanya kita ambil aja baik itu. Mana yang baik antara Paulus dan Muhammad itu. Oke Bang, nanti kita DM-an aja ya Bang ya, saya ada telepon grup. Enggak, tentuin aja Bang, saya nanti DM itu kabur-kaburan. Saya mau temanya itu. Enggak, 120 orang. Tidak, saya tidak kabur Bang. Saya tidak akan kabur. Abang tunggu saya. Kalau enggak saya yang kejar Abang ke Komal Bang nanti. Tenang. Boleh. Jadi gini. Jam saya malamnya jam dulu, berapa? Silakan. Saya kan di WIT ya. Abang jam apa? WIB, WITA? WIB saya WIB. Saya ikuti jam abang lah, biar lebih ini. Jam 8 WIB, gimana? Jam 8 WIB, berarti di sana jam berapa? Jam 6 di sini. Jam 6, boleh. Ngapain kamu nanya jam 8 saya? ya? Selasa jam 8 ya? Iya. Jam 8 berarti WIB. hari Selasa jam 8 ya? Oke, siap. Itu di Komal sini atau Komal siapa? PK saya oke, di Komal saya oke. PK di Komal siap. kamu saya oke juga. Oke, boleh. PK aja kali ya, Iya, PK aja biar fair. Jadi abang nggak bisa nge-meet saya nggak bisa nge-meet kamu. Kan timernya juga di situ ini. Nggak apa-apa, TikTok kan juga nggak apa-apa. Kalau kita punya adab pasti kita akan bergantian kok. Masalahnya rata-rata teman-teman Islam tuh nggak punya adab Bang. Ya kan Anda belum bertemu saya kan? Ya semoga aja ini saya juga lawan debater. diskusi Anda yang belum ini. bertemu saya. Tapi saya bukan debater terkenal, tapi saya juga bisa debat. Tapi cara debat saya tidak sama dengan yang lain. Anda bisa lihat nanti cara debat saya.
Oh saya ini Bang udah pernah debat nih sama Iya, Ustadz PI. iya, saya tahu. Silakan Terus, Anda dengan yang besar-besar juga. Tapi kan cara orang berdebat pasti beda-beda, ya kan? Teknik maksudnya orang anggota juga beda. PI itu debatnya nggak bagus. Bukan anggotanya, ada beberapa yang mungkin secara etika diskusinya kurang. Bukan nggak bagus ya, kurang. Muhammad Yunus, apologet muda gimana menurutmu? Saya kurang apa namanya, kurang kenal gitu. Karena gini, memang saya lihat memang beberapa, saya jujur aja ya, memang beberapa ada yang mungkin terlalu ego gitu kan. Ya, mentang-mentang punya komal, tapi mendominasi gitu. Menurut saya itu nggak bagus gitu. Kalau saya gimana menurut Abang? Ya saya baru sekali lihat Abang, saya nggak lihat Abang ini. Sejauh Jadi ini saya nggak bisa menilai. kita ngobrol ini gimana menurut Abang? Ya masih lumayan lah. Tapi nanti mungkin akan ketahui kan. Semakin lama, kalau ini kan durasinya bentar doang. Jadi saya belum bisa menilai juga gitu kan. Boleh. Jadi teman-teman, jadi gini Bang, saya ini punya beberapa akun ya. Mana tahu akun ini entah ada case kena report. Pokoknya Bro Bevan. Semua akun saya namanya Bro Bevan. Ada Bro Ya, nggak Bevan apa-apa. Saya akun saya satu ini doang. Nanti tinggal cari aja bisa. Ya sudah, oke. Oke. Berarti deal ya, jam 8 ya. Selasa jam 8 malam, deal kan? Ya. Tema udah deal? Kalau saya setuju tema itu, nggak apa-apa. Akhlak Muhammad versus Paulus ya. Iya boleh. Boleh. Oke. Penting jangan melebar-lebar ya. Fokus di situ saja. Iya kan, saya kan misalkan ini contoh ya Bang ya. Saya kasih contoh ini. Abang contoh di dalam hadisnya sahih, ya kan dikatakan Muhammad itu menggauli istri yang sedang haid gitu. Boleh kan seperti itu kan? Saya pertanyakan. Boleh. Boleh Atau misalkan selagi Aisyah yang dipukul. Anda baca itu datanya ya nggak ada yang larangan. Loh iya pasti ada datanya Bang. Abang bisa buka hadis Nasai. Iya, dia kan beda gini. Hadis Nasai Beda deh Bang. 1852. Menghujat itu, penghujatan itu beda Bang. Beda dengan kita membaca, ya kan. Kalau penghujatan itu muncul karena apa? Karena premingan, tambah-tambahan dari kita sendiri, gitu kan. Nah itu baru masuk kategori penghujatan. Tapi coba saya ini Bang, sebentar. Saya coba paparkan satu data. Nggak usah Abang tanggapin ya. Coba saya paparkan satu data. Apakah ini termasuk menghujat? Bentar ya, misalkan di dalam hadis Nasai, antar ya Bang. Sebentar Pak Rahmat, sebentar. 3 menit. Nih, misalkan gini nih Bang. Nih, kan dikatakan di sini, ya kan Abu Daud 1852, bahwa Rasulullah apabila hendak menggauli istrinya yang sedang haid, beliau memerintahkan agar memakai kain, kemudian beliau menggaulinya. Kalau saya bacakan ini menghujat tidak Bang? Tidak. Kalau saya narasikan Muhammad menggauli istrinya sedang haid, itu fakta atau fitnah? Fakta. Oke. Berarti Abang terima ya data-data seperti ini ya? Iyalah, nggak apa-apa. Tapi nanti saya bisa jawab itu gitu. Tapi nggak masalah. Itu kan yang Anda baca kan. Loh, ini menurut Abang narasi saya atau hadis? Hadis. Kan hadis yang berarti saya nggak bisa dibilang ini narasi saya Bang? Ya enggak, kan saya nggak bilang narasi Anda. Maksudnya saya bisa jawab itu nanti gitu kan. Tapi saya tidak menuduh Anda sedang membuat narasi sendiri. Kan tidak ada. Betul. Saya tuduh. Nah itu yang fair. Jadi hal-hal seperti ini nih yang perlu kita kaji nanti. Bagaimana seorang uswatun hasanah dikatakan suri tauladan yang baik, tetapi ya menggauli istrinya yang sedang haid, kan seperti itu tuh misalkan. Oke, siap. Silakan bawa hadis-hadis yang menurut Anda ini nggak apa-apa. Menurut Insya Allah saya jawab. Siap.
Iya, maksud Anda kan ini hadis-hadis yang mungkin bisa menyerang pribadi Rasulullah, ya silakan. Bukan menyerang bang, ini nggak menyerang. Faktanya memang Muhammad menggauli istrinya sedang haid. Bukan menyerang, kita nggak ada menyerang. Iya, tidak menyerang, tapi kami tahu lah gitu kan. Oke, saya pamit dulu ya Bang Bevan ya, karena ini ada panggilan gue dari tadi. Oke, kita sepakat ya jam Selasa jam 8 ya. Iya, kalau gini, kalaupun ada perubahan, abang DM aja atau saya DM abang. Kita Insya Allah kan nggak bisa memastikan betul gitu. Thank you bang Mariam ya. Saya dapat teman diskusi seperti abang tuh senang sekali saya bang. Karena teman-teman yang lain itu kadang kita bahas apa, jawabnya apa, oke? Ya, mudah-mudahan nanti bisa tiap hari nggak apa-apa dengan tema berbeda. Siap. Oke. Saya pamit dulu ya bang ya. Selamat siang. Siap bang. Thank you bang. Salam kenal bang. Selamat siang. Iya, siap. Keren loh ya teman-teman, ada Islam yang mau berdiskusi sama saya loh. Ya silakan teman-teman Islam yang lain yang masih percaya dengan Al-Quran silakan naik ya. Ya puji Tuhan ya teman-teman, kita ada planning rencana debat karena memang sulit sekali teman-teman, cari Islam yang mau debat itu sulit. Thank you Bang Yostik, makasih ya. Tuhan Yesus berkati dan membalas. Ya silakan teman-teman Islam yang lain silakan naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian penghormatan, rahmat dan berkah dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai Anda. Amin. Oke, Bu Dokter Islam Kristen, Bu Dokter. Alhamdulillah. Oke, ya. Ibu mau naik, mau ngapain Ibu? Maksudnya mau berdiskusi atau ya sharing mau... aja, mana tahu ada yang belum aku tahu, hostnya tahu, ada yang aku tahu tapi belum paham, hostnya paham, memahamkan, ada yang aku tahu, ada yang aku sudah paham tapi nggak ingat, Bro Bevan mengingatkan, nah, gitu aja. Ya, ini saya ada stiker Bu, Islam nggak percaya Quran, Ibu setuju nggak dengan narasi itu? Ya nggak usah kejauhan, kita aja berdua nih. Aku dengan Bro Bevan, apakah Oke. mempercayai? Saya sebatas contoh dikatakan di sini Allah membalas tipu daya. Saya percaya, itu rupanya tertulis seperti itu. Apakah saya mengimaninya? Enggak, kan beda. Paham ya? Iya, informasinya yang Tuhannya Yesus sampaikan di situ, Pak, itu valid apa enggak tuh informasinya tuh? Maksudnya gimana ini? Karena rahasia Tuhannya Yesus. Yesus itu secara histori. Sabar dulu kalian ya. Tuhannya Isa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Yahshua. Nah, secara histori, Yeshua itu lebih tua daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara histori. Karena Yesus, jangan Isa deh. Yeshua itu dikenal di abad pertama. Allah Subhanahu wa taala baru dikenal di abad ke-7. Jadi bagaimana Yesus itu bertuhankan Allah? Nggak mungkin, hal yang mustahil. Jangankan Yesus, Paulus lebih tua dari Allah. Berarti bertanyanya ke penulis Bible, Bang, bukan ke aku. Karena yang nulis Bible itu bukan aku, Bang. Bible di dalam original teks Bible tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan tentang Bible yang berbahasa asli bahasa Indonesia, Bang. Karena Bible asli berbahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Itu ya terjemahan, Bu. Sekarang mana buktinya terjemahan, Bro? Kaidah penerjemahan seperti apa, Bro? Di dalam Bible ada tulisan yang katanya asalnya itu adalah 4 huruf Y, H, W, H. Itu tetragramanton, Bro.
Tetragrammaton, bro. Tetapi dituliskan di dalam Bible yang berbahasa asli bahasa Indonesia. Loh, Bu, sabar dulu, Ibu salah paham kalau seperti itu. Itu Jadi Tuhan gini, huruf Bu. kapital semua, bro. Itu gimana tuh kaidah penerjemahan seperti itu? Ya, jadi gini, ya Bu. Yang Anda baca itu adalah Alkitab atau Bible terjemahan. Itu dulu deh. Ya, yang Nah, sementara Tuhan huruf besar semua, bro. Tuhan huruf besar semua. itu terjemahan apa bukan, Bu? Ya itu yang Bible Itu asli terjemahan bahasa apa? Indonesia. Sekarang gini, yang mana yang Al-Quran? Tulisan Arab ini atau terjemahannya ini? Lo kok lari? Tunggu dulu, aku selesaikan dulu. Lah gimana? Yang Anda baca itu terjemahan, Bu. Kalau Tuhan huruf besar semua itu nggak ada dari teks. Emangnya ada bahasa Ibrani Tuhan? Bible Tuhan aja itu dulu. bahasa Melayu, Bu. Ya, Bible aja. Kenapa ada Tuhan huruf besar semua? Tuhan huruf besar hanya T-nya doang. Lah itu terjemahan apa? Ada Tuhan Original huruf text. kecil. Itu terjemahan apa original text? Nah, terus YHWH katanya itu teks asal tuh. Teks asalnya YHWH 4 huruf. Kok bisa teks terjemahan terus jadi 5 huruf? TUHAN. Tuh. Oke. Nah, Di sini kaidah misalkan penerjemahan gimana itu kaidah bahasa Indonesia? Coba kita bukakan. Kaidah penerjemahan Indonesia yang baik dan benar. Coba. Gimana Wallahu. letaknya? Bu ini gimana? YHWH jadi Tuhan huruf besar semua, bro. 4 huruf jadi 5 huruf. 4 huruf konsonan T Y YHWH. Terus tiba-tiba jadi 5 huruf. Terus ada huruf vokal di tengahnya. Kalau Rob misalkan Rob misalkan itu berapa huruf? 4 huruf kan? Nah, itu dulu. Nah diterjemahkan ke dalam Akulah bahasa Denny Indonesia. kalian. Akulah Denny, Sabar Bu. dulu, Bu. Ya, Bu. satu-satu. Ya, gimana? Apa pertanyaannya apa? Fokus, tarik nafas. Itu loh. Apa sih, Nafas. Bu? Iya, jadi di situ dulu. Makanya saya itu, bro. Apa pertanyaan Ibu apa sih? Kenapa? Kan Anda itu mengatakan Bible itu terjemahan. Makanya saya yang bahasa Indonesianya terjemahan, dari mana, bro? Loh, Gimana? kok YHWH disulap jadi Tuhan huruf besar semua itu penerjemahan dari mana itu, bro? Ya kata Rob bahasa Arabnya Itu berapa Tuhan huruf huruf? besar semua itu asalnya dari mana, bro? Diterjemahkan dari lafal apa, bro? Lafal Rob, apa, coba bro? Rob berapa huruf? Kalau Rob itu nggak diterjemahkan sebagai Tuhan huruf besar, mau huruf kecil, mau huruf Ya, berapa huruf? Rob berapa huruf? itu kalau diterjemahkan Indonesia. Coba, Bu, jawab dulu. Rob berapa huruf? Pengayom, pemelihara. Rob berapa huruf? Pengayom, pemelihara gitu. Rob berapa huruf kok pengayom? Saya tanya jumlah huruf. Terjemahan, itu terjemahan. Saya tanya, saya nggak nanya terjemahannya, Bu. Saya nggak nanya artinya. Saya nanya berapa huruf. Terjemahan. Kita kan ngomong Ya tentang Allah teks ya terjemahan. Karim. Kita ngomong Rob tentang berapa teks huruf, Bu? terjemahan. Coba. Huruf hijaiyahnya ada berapa, Rob itu? Oke, kita buka ya, Bu ya. Hijaiyahnya berapa? Huruf Iya, ro iya, kita dengan buka. huruf ba. Iya, kita buka, Bu, di dalam surah Yusuf Terus ayat kenapa? 23. Ya. Kenapa Coba. nggak konsisten ya? Coba. Ini kata Rob. Betul? Berapa huruf, Bu? Rob. Kenapa di Rob di sini diterjemahkan Tuanku, Bu? Yang mana? Ya baca dong, gimana sih? Yusuf. Nah, tentang kisah Nabiullah Yusuf ada lafal Rob di situ tergantung konteks. Jika tergantung robnya konteks. Jadi tergantung konteks. Nih aku bawain latinnya. Robnya Yesus. Nih, sabar. Ini ada kata Rob. Kenapa jadi Tuhan, Bu? Karena beda konteks. Innahu Rabbi. Rob, Robnya Yesus itu. Robnya Yesus itu ada berapa? Robnya Tadi katanya Yesus. Tuhan. Ini Rob. Robnya Kenapa jadi Yusuf. Tuhanku?
Rabnya Yusuf ada berapa di ini situ? kenapa Rob di sini diterjemahkan Tuhan kok? Rabnya Yusuf ada berapa? Macet. Di awal paragraf, Rabnya Yusuf itu ditujukan kepada majikannya di bumi, yaitu suami dari Siti Sulaikha. Majikannya di bumi, bosnya. Makanya saya tanya, Rob artinya apa? Coba Rob artinya apa? Ya kalau dia ditujukan Rob kepada artinya apa? Tuhan, Oh, pengayom, pemelihara. Kalau Tuhan bahasa Arabnya? Maha pengayom. Tuhan ini Tuhan kan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Melayu. Bahasa Arabnya apa? Jadi kalau Robnya itu bersifat maha, di situ Tuhan bahasa Arabnya apa, Bu? Kenapa? Tuhan bahasa Arabnya apa, Ada Bu? banyak. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Ilahinas, Ilahinas, Tuhan. Malikinas. Ilahi itu bukan Tuhan, Bu. Ilahinas, jangan dipotong. Kalau ilah memang betul. Bukan Tuhan, Bu. Ilahinas, ada nasnya. Itu berapa kata, Bu? Ilahinas itu berapa kata? Coba berapa kata? Dua suku kata. Dua suku kata. Iya. Tuhan berapa suku kata? Ilahi dan nas. Tuhan berapa suku kata, saya tanya? Nah, kenapa kalau diterjemahkan Tuhan juga di situ? Itu kan kaidah penerjemahan. Sakit jiwa. Bu dokter, Bu dokter sehat, Bu? Kenapa Bu kalau dokter sehat? Ilahin Bu dokter sehat? sesembahannya manusia. dokter Sesembahannya sehatnya? Yesus. Sesembahannya Yesus itu Tuhan apa iblis? Kan mulai kemana-mana. Loh, sesembahannya manusia Coba. itu Tuhan apa iblis? Rob itu bahasa Arab. Tuhan itu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, bahasa Indonesia Rabbul Tuhan. Alamin. Rabbul Alamin itu diterjemahkan Tuhan juga. Rabbul Alamin. Alamin, ada dua Betul? kata. Iya, betul. Kalau saya buktikan itu salah gimana? Silakan. Oke. Rabbul Alamin itu apa merujuk kepada Tuhan atau kepada non Tuhan? Kepada Tuhannya Isa atau kepada Isanya? Loh, kok kemana-mana? Tadi Rabbul Alamin katanya Tuhan. Rabbul Alamin Tuhannya katanya Tuhan, Yusuf. betul? Tuhannya Yusuf apa kepada Yusufnya tuh? Astagfirullah. Rabbul Alamin itu? Ini kenapa sih, Bu? Kenapa? Itu Jangan Rabbul Alamin kepada lompat-lompat. Tuhan Jangan juga. lompat-lompat. Coba bahasa Arabnya Rob, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Coba itu dulu dah. Rabbul Satu-satu. Alamin. Rabbul Alamin. Di ayat berapa itu? Ih, baca aja sendiri, ngapain lagi? Baca aja sendiri. Baca aja sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada Rabbil Alamin tuh. Di surah Al-Fatihah itu ya, Bu ya. Al-Fatihah. Kata Tuhan. Al-Fatihah. Nih. Rabbil Alamin. Tuhan seluruh alam, Bu. Bukan Tuhan aja itu, Bu. Penguasa seluruh alam. Baca. Rabbul Alamin artinya Tuhan seluruh alam. Iya, Kan bukan Tuhan aja, Bu. Itu harus diganti, itu keliru. Oh, harus diganti. Harus Kenapa diganti, kalau Qurannya keliru? harus diganti. Loh, itu teks terjemahan memang syarat dengan kekeliruan, makanya nggak disebut terjemahan kalau keliru. Oh, berarti Kemenak salah. Ya keliru lah, ngapain kalau manusia itu keliru? Teman-teman rekam, kirim ke Kemenak kata dokter A. Jadi Yesus, Kemenak salah. Jadi Yesus itu non-Tuhan jenis manusia juga bisa keliru. Ujung-ujungnya Kemenak salah. Ya Memang Allah, keliru. Bu. Kenapa kalau manusia keliru? Kecuali manusia ini bukan manusia. Kecuali Oke. malaikat. Anggap Kemenak salah. Memang keliru dia, memang keliru. Oke, Kemenak Dikoreksi aja. salah. Rabbul Alamin artinya Harusnya Tuhan, di situ. gitu doang. Harusnya di Segala situ. puji bagi Ya. Allah Tuhan gitu. Harusnya milih milih antara pengayom alam semesta atau Tuhan. Pilihan kalau sudah Harusnya menyebutkan gimana? lafaz Harusnya Tuhan, ini Alhamdulillahirabbil alamin harusnya diterjemahkan apa? itu Rabbul Alaminnya itu pilih. Kalau tidak menggunakan Tuhan, Enggak, harusnya yang benernya ini kan salah. Udah kita tutup ini salah. Dua-duanya Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Ini loh. Dua-duanya bisa dipakai. Satu yang bisa dipakai. Tadi itu kau adalah- bilang salah. Sekarang tiba-tiba kau bilang dua-duanya bisa. Ini yang tepatnya aduh, itu. Bu. Yang tepatnya itu yang saya omongkan ini, catat. Yang tepatnya itu yang saya omongkan, catat. Satu. Oke, Rabbul kita Alamin tutup. ditranslate Tuhan. Alhamdulillahirabbil Rabbul alamin. Alamin Apa artinya? terus di situ aja. Rabbul Alamin translate
Rabbul Alamin translate. Tunggu satu dulu, Tuhan. Bu. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Satu Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul Alaminnya kepanjangan. Kamu kan nggak nyampe kepanjangan. Bu, ini kita bahas satu ayat, Bu. Yang satu yang singkat aja. Rabbul Alamin aja dulu. Rabbul Alamin itu ditranslate satu Tuhan. Yang kedua translatannya adalah pengayom alam semesta, pemelihara alam semesta, majikan alam semesta, yang memenuhi. Silakan Bu, paparkan datanya Bu, silakan. Alam semesta. Coba Bu, tunjukin datanya. Itu yang saya. Rob itu pengayom apa bukan? Kalau di sini Pemelihara. Rabbul Alamin, Tuhan alam seluruh alam. Yang Salah. Jangan yang kau tahu itu yang keliru-keliru. Biasakan kalau kau mengadopsi. Ini keliru. Memang seperti itu, Bro Evan. Kau sebagai anak cucu, kau sebagai anak cucu dari kakek nenek moyangmu, kau mengadopsi yang keliru apa yang nggak keliru? Kita Saya itu percaya diwarisi memang terhadap kekeliruan, tapi kan kita punya hak. Kita punya hak untuk hanya mengambil saya yang jawab nggak dong, keliru. gantian dong Bu, saya berjawab. Yang nggak keliru yang mana, Bro? Saya percaya kepada Kemenak karena saya yakin bahwasanya di Saya juga dalam percaya Kemenak ada sabar kekeliruan dulu, di dalamnya. ya Allah, Bu. Ada kekeliruan di dalamnya. Bu, Saya percaya Ibu, itu. Bu, Ibu punya adab nggak? Saya tanya dulu deh. Ya seperti itu, adab saya harus Tunggu. menyampaikan. Ibu punya Kalau adab keliru, tidak? Ya keliru, kalau nggak keliru ya tepat. Iya, Kenapa kalau saya pelan-pelan. jujur? Ibu punya adab apa tidak? Jawab dulu. Punya Ya kan? kenapa kalau saya jujur? Ya adab apa itu jujur itu? Oke. Adab Kalau bagus orang apa yang punya adab buruk? gini, kalau orang yang punya adab seperti saya nih, ketika Ibu ngomong, saya dengerin. Ketika saya ngomong, Karena boleh saya nggak Ibu mendengar, dengerin? makanya saya timpalin. Boleh nggak ketika Kalau saya nggak ngomong mendengar, Ibu jangan motong? Aku Boleh kalau nggak? nggak mendengar Bro Ya Bevan, itu Allah. aku nggak mungkin respon, Bos. Ya makanya dengerin dulu sampai selesai, Bu. Ibu belum saya selesai ngomong. Udah Ibu udah selesai, potong kamu tadi kan. itu nggak tahu. Ya Allah. Kamu tadi itu tidak tahu bahwa itu keliru. Karena keliru, makanya nggak bisa disebut terjemahan karena keliru, Bos. Kamu kan Oke, mau sudah. tahu yang versi tepatnya. Versi yang nggak gantian ya. keliru, catat. Catat. Boleh. Aku belum selesai mencatat. Ah, Atau kau ulang, ya, kau ulang gini dah. deh, Ibu selesaikan Ulang. narasi Ibu, nanti saya jawab, Ibu jangan motong saya, boleh? Nggak ada narasi-narasi di sini, nggak ada lebar narasi. Saya menyampaikan marah? kebenaran. Nggak narasi itu praduga. Ini gimana kok jadi marah? Juga, Bro. Narasi itu hanya perkiraan, Bro. Oke, sudah? Hayalan semata. Kalau ini nggak berhayal aku. Oke. Nggak berpraduga. Tadi Sudah, kan boleh sudah saya ngomong, mencatat. Bu? Translate Boleh saya Rabbul ngomong? Alamin. Berarti kau tinggal ulang ya. Rabbul Alamin ditranslate apa ya? Silakan. Saya ngomong boleh? Terjemahan dari Rabbul Alamin ada dua Iya. yang saya sampaikan tadi, ada 3 bahkan. Oke, ini benar apa tidak? Yang mana Rabbul Alamin tadi itu keliru, Bos. Keliru di situ. Salah ini ya? Itu Kemenak salah ya? itu, mubazir itu. Sudahlah. Ya, salah ya? Tuhan disebut seluruh alam pula. Emang Tuhan ada yang bukan seluruh alam. Kalau Tuhan itu ya udah mencakup keseluruhan alam kalau kita ngomong Tuhan tuh. Iya. Berarti ini salah ya? Fix ya, ini salah. Kemenak Keliru, salah nggak menerjemahkan tepat. Al-Fatihah Ya, betul. ayat kedua, salah, betul? Iya betul. Ada Kemenak di sini, naik sini. Tak Oke. jadi. Coba paparkan Quran mana yang menerjemahkan bukan seperti ini? Apa? Nggak Versi- semua, semuanya keliru, Bos. Kecuali kalau aku yang nulis. Wow, Ibu sehat gak sih, Bu? Memang seperti itu, Ibu Bro. dia. Ngapain kita mau sembunyikan, Bro? Fenomena yang ada hari ini, Tuhannya, Bro, itu memerintahkan kita ikro. Cermatilah fenomena yang ada di sekelilingmu. Ya, kita nggak usah Fenomena debat yang lagi ada lah. itu bahkan yang disebut Kemenak, bahkan yang disebut ahli penerjemah itu juga keliru tuh. Baru kekeliruannya itu fatal. Ibu, masalahnya ibu siapa? Loh, saya ini umat manusia yang punya akal juga diberikan oleh Tuhan. Oke, Sama coba. dengan mereka yang mengaku di Kemenak itu. Oke, sorry, ini agak privasi. Latar belakang pendidikan ibu apa? Sorry, Latar belakang pendidikan apa? Pendidikan pendidikan bumi. ibu. Pendidikan ibu secara formal apa, Bu? Fakultas kedokteran, jebelan fakultas kedokteran. Betul. Oke. Apakah ilmu kedokteran mempelajari terjemahan Arab? Jangankan untuk menjadi pakar juga. Jauh dulu. Apakah di dalam ilmu kedokteran ibu mempelajari bahasa Arab? Bahasa Arab. Kau tahu bahasa Arab itu apa?
Bahasa Arab itu apa? Bu, apakah yang ibu pelajari di dalam ilmu kedokteran itu adalah menerjemahkan bahasa Arab? Ya, Bu. Bu dokter yang cantik, yang baik, apakah tidak? Ini habis gua bikin ini. Bu dokter, jangan nge-mute, Bu, jangan di-mute, Bu, ayo. Enggak, udah keliru itu, Bos. Udah selesai. Coba, Bu, jangan marah-marah dulu. Apakah yang ibu pelajari dalam belajar ilmu kedokteran itu adalah menerjemahkan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab? Bahasa Arab itu sama dengan bahasa pribumi. Bahasa Arab saya itu dialek suku Bugis. Itu bahasa Arabnya saya. Aduh, Bu. Sekarang gini dah, coba. Apakah Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa ibumu, bahasa keseharianmu. Kau dialek suku apa kau bahasa Arabmu? Kau suku apa? Suku Batak. Suku Batak, Nggak. suku Batak Medan kau. Berarti itu saya bahasa jawab, Bu, Arabmu. saya jawab. Saya Oh jawab. ya, berarti itu suku Jawa itulah merupakan dialek suku yang menjadi bahasa Arab, bahasa pribumimu, bahasa ibumu, bahasa Jadi Quran diturunkan dalam bahasa apa, Bu? Ya bahasa keseharian daripada Rasul yang nerima, bahasa sukunya. Arab kan? Arab kan? Enggak, dialek suku Quraisy Mekah dong kalau untuk Rasulullah Muhammad. Kalau saya buktikan bahwasanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab gimana? Iya, bahasa Arabnya Rasulullah Muhammad itu kan dialek suku Quraisy Mekah. Nah, terus kenapa ibu bilang jadi bahasa Bugis lah, bahasa Batak lah? Kan saya kasih contoh, bahasa Arabnya aku, bahasa Arabnya Rasulullah Muhammad, bahasa Arabmu apa? Kan beda suku kita. Bu, turun aja lah ibu ya, saya turunkan aja ibu ya, izin ya Bu ya. Belajar lagi ya, belajar lagi. Makanya saya tanya Bu, ketika Kemenak sudah menerjemahkan ini, ya, mereka itu punya kapasitas tidak? Coba itu dulu dah. Iya, punya kapasitas untuk keliru. Lah ibu siapa? Ya saya juga bisa keliru, Bro. Kenapa? Kalau kita keliru kan tinggal diperbaiki aja, beres kan? Ayo teman-teman Islam, coba yang ini dah, Hijrah Madinah, coba. Mudah-mudahan ini Islam ya, bisa mengasih pencerahan ini ya. Ya betul, kasih koreksi aja kalau aku keliru. Nezuko Silent, lu Islam apa Kristen? Kalau Kristen jangan naik dulu, soalnya kita ini ibu ini sudah menyalah-nyalahkan Kemenak. Nah kita tanya Islam yang lain, jangan-jangan ibu ini yang salah sendiri. Kalau yang disebut mengeliru-mengelirukan itu memfitnah namanya. Aku kan nggak memfitnah, aku jujur loh, saya nggak berdusta. Iya intinya kan ibu menyalahkan terjemahan Kemenak kan? Betul nggak Bu? Salam. Saya Salam, jujur bro. Salam, bro. menyampaikan Salam, bro. sikonnya. Saya nggak Aku bilang, sih bukan, saya bro. nggak menuduh loh. Beda kalau menuduh dengan tidak menuduh. Gimana sih? Terjemahannya ini sudah tepat apa belum? Ah gimana Bang? Iya. Bro, capek. Tepat, Salam, toh. capek bro. Berarti harus Capek bro. jujur, Dari toh. 3 tahun Kalau lalu, dari 3 sampai 3,5 tahun lalu ibu dokterin udah begini bro. Sejak COVID kemarin. Tanya Kenapa? aja si Surah 29 Udah itu jujur. hewan melata aja, tanya sama dia. Kan aku nggak jujur. Oke bro. Tanya aja, Bu dokter, Ya, Bu itu dokter, track Bu dokter. record Tadi aku, kan, bro. Bu dokter, Devan, Bu dokter, Bu aku dokter, ini Bu dokter. terbukti Iya, Bu jujur dokter. terus. Bu dokter, Karena aku mau Bu dokter, aku berdusta izin mau turun juga ini sekalipun bentar. Aku Aku mau turun nggak juga ini Bu pernah dokter. memfitnah, Kemarin kan aku waktu nggak buka pernah live. Iya, iya, sabar Bu dokter. Ini mau Bu dokter, sabar dulu. Dia ini mau saya turunkan bentar lagi. Silakan Bang Silent. Apa yang mau Abang sampaikan? Silakan Bang Silent. Gini, Bu dokter, ingat nggak 2,5 tahun lalu Bu dokter, hewan melata, anjing gila hewan melata nggak Bu? Ibu kan peneliti kan dokter nih. Anjing gila hewan melata nggak Bu? jujur Pak. Yesus melata kan Bu, di ingat Sungai nggak, Yordan itu. Kemudian Ruhul Kudus ingat melati dulu, itu. jawab dulu. Gunung Merpati itu Nggak, terbang ingat, di ini angkasa. pertanyaan. Yang mana yang melata itu? Ini Ruhul pertanyaanku, Kudus Merpati apa pertanyaanku Yesus 2,5 tahun lalu. yang melata? Pertanyaanku 2,5 tahun lalu nih. Pertanyaanku 2,5 tahun lalu nih. Ibu kan Pak, pendidikannya kenapa kamu tinggi. S3, aku kan S3. nggak bisa mengetahui Nggak. perbedaan antara Ruhul Kudus Merpati yang terbang dengan Yesus yang mandi di Sungai Yordan melata di bumi? Kenapa nggak tahu perbedaan Tahu nggak? itu? Oke. Tahu nggak? Ada Tahu lagi nggak, Bang Bu? Silent sebentar Bu dokter sebentar. Ada lagi Bang yang mau Abang sampaikan?
biar ini saya gini. tidak mau di sini Iya, ya. aku turun bro. Enggak, saya tidak mau di sini terkesan keroyokan. Jadi kalau ada lagi yang mau Ibu Bang Silent mau sampaikan ke Ibu ini, selesaikan gitu. Saya diam gitu. Kalau tidak ada, saya mau lanjut sama Ibu ini sebentar. Gimana? Iya, nggak apa-apa bro. Aku turun aja. Bro Bevan. Maksudnya biar kalian juga enak kan untuk room Bro Bevan kan. Aku sih bukannya sebenarnya. Bro Bevan kan mau buat room 1 Iya, betul. Cuman kalau Ibu ini nanti naik kolesterolmu bang. Itu aja sih bang. Oh enggak bang, saya santai bang. Dari tadi Ibu ini walaupun dia ngelantur, Ibu ini ngelantur, saya tetap sabar. Saya tahu kok Ibu ini ngelantur, ngomong kayak orang lagi halu, saya tahu. Iya sih, abang belum pernah aja ngerasain di room dia bang. Oke lah. Lanjut ya Bro Bevan ya, salam ya. Siap, thank you Bang Salen. Iya. Nah, gimana Bu? Iya, track recordku itu betul. Aku itu dari dulu sama aja, sama-sama selalu jujur, nggak pernah ada dusta. Ya masalahnya Bu, ketika Ibu menyalahkan Kemenak, saya harus tahu nih kapasitas Ibu menyalahkan mereka itu apa. Kapasitas saya sebagai yang tidak keliru di dalam hal itu, aku ada di sisi yang tidak keliru, itu aja perbedaan aku. Coba Ibu punya referensi yang mendukung argumentasi Ibu nggak? Kenapa? Itu referensi lisan saya. Kau bantah aja kalau bisa. Yang mana? Yang saya keluarkan data lisan itu. Yesus kan juga menginjil pakai data lisan, nggak ada data tertulis Yesus itu. Maksudnya Yesus bukan menginjil data... itu mempergunakan data apa, bro? Yesus menginjil keluar masuk kampung Galilea. Yesus menginjil keluar masuk kampung Galilea. Itu pakai data lisan apa data tertulis, bro? Oh, data lisan. Karena kan Yesus gini Bu, kayak ya sabar gantian dong Bu. Kita kan melihat orang ini punya kapasitas apa tidak. Nah Ibu saja. Kalau dokter, ya, kalau yang sabar dokter Ibu. Nggak punya kapasitas gimana dong? Bu, Ibu tuh punya adat apa enggak sih Bu? Ketika Ibu ngomong saya dengerin, kenapa sih Ibu tuh kayak kesurupan tuh kenapa Bu? Ini aja langsung aja to the point. Ada enggak pernyataan saya yang keliru? Itu aja. Ada. Mana yang keliru? Ketika Ibu menyalahkan orang-orang Kemenak menerjemahkan ini, kenapa saya bilang keliru? Jadi udah tepat itu. Yo saya lebih percaya Kemenak lah daripada Ibu, gimana sih? Saya bilang nggak percaya. Saya percaya Kemenak itu keliru, termasuk kau yang mempercayai kekeliruan gitu loh. Oke, coba. Supaya ini terkesan kuat argumentasi Ibu, tunjukkan yang masih bisa dipercaya sumber dari lisan Ibu itu. Coba. Supaya terkesan Ibu ini bukan ngelantur di atas. Ini sumber dari lisan saya. Aku mempertanggungjawabkan ini di dunia wal akhirat. Jadi kamu kalau tidak mengatakan, kamu cukup menilai ini pernyataan saya keliru apa enggak. Ya keliru. Kamu rujukan karena Ibu nggak punya dasar. Kepada yang keliru. Kamu kan mengambil rujukan kekeliruan itu kan pada yang keliru tidaknya itu pada yang keliru. Enggak, gini loh Bu, Ibu kan tidak punya dasar dari argumentasi. Ya sudah, Ibu paparkan dong. Kamus untuk lafal Rob. Kamus. Rob itu Tuhan. Tuhan apa pengayom? Tuhan, Rob itu Tuhan Bu. Pengayom. Lihat aja KBBI. Kok KBBI? Rob itu bahasa Iya, kalau diterjemahkan Indonesia itu jadi apa dia? Banana kalau ditranslate menjadi apa? Pisang toh. Nah, Rob kalau ditranslate jadi apa? Rob itu pengayom, pemelihara. Berarti kita harus cari etimologi kata Tuhan dong Bu, bukan kata Rob lagi. Rob karena di situ Rabbul Alamin dong. Sebenarnya yang Ibu permasalahkan Rabbul Alamin atau kata Rob? Lafal Rob itu berbeda terjemahan kalau dia lafalnya mandiri, tidak beriringan dengan lafal lain. Kalau dia hanya satu suku kata berdiri sendiri, itu berbeda bro dengan kalau dia ada iringan. Kan itu ada iringan kata lain tuh, alamin. Kecuali kalau dia berdiri sendiri ya beda lagi tuh, tergantung konteks. Nah, sekarang kata Rob itu artinya apa? Kalau berdiri sendiri, Rob itu pengayom, pemelihara. Makanya kamus mana yang mendukung argumentasi Ibu? Orang tua pun disebut juga Rob. Orang tua juga orang tua kita itu juga Rob. Ya. Berarti Rob Ibu banyak gitu?
Banyak, tergantung dia Robnya itu menuju ke non-Tuhan atau ke Tuhan. Banyak Rob itu. Makanya saya bilang, tapi kalau Rabbul Alamin, Robbinas itu saya nggak nanya, yang hanya Rabbul Alamin. Saya nggak nanya Robbinas. Ya itu bedanya dengan Rob. Itu bedanya Rob kalau dia berdiri sendiri hanya. Oke, Ibu tahu nggak bahwasanya di alam kubur itu akan ditanyakan nanti sesuatu, tahu nggak Ibu? Ya, kenapa? Rob dunia akhirat gitu. Rob dunia akhirat. Tunggu. Tahu nggak abang lagi. Tahu nggak Ibu? Pertanyaan apa yang akan ditanyakan ke Ibu ketika Ibu di alam kubur? Apapun yang ditanyakan pasti saya tahu. Man rabbuka. Ya, berarti Rob di situ itu ditanyakan Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Ada nggak man rabbuka alamin? Coba. Ya, man rabbuka alamin atau man rabbuka? Coba. Walaupun tidak secara detail kita keselak lagi bro, teman-teman. Karena kita itu bukan lagi di bumi, bro. Itu bukan lagi di dunia itu, bro. Pertanyaan di sana, man rabbuka alamin atau man rabbuka? Itu di dunia apa di akhirat, bro? Coba, di situ pertanyaannya, man rabbuka atau man rabbuka alamin? Ya, posisinya di mana saat itu? Di dunia apa di akhirat? Sekarang di dunia dah, man rabbuka. Coba gua tanya nih. Tergantung ya, rabbuka yang mana? Majikanku yang di toko kah? Majikanku yang di orang tua di keluarga kah? Banyak. Man rabbuka. Banyak. Yang mau yang mana? Aja. Mau yang mana? Lebih apa? Banyak. Orang suami Rob, teman-teman. Terus siapa yang menjamin kebutuhan fisik psikis, menjamin kebutuhan lahir dan batin, kasih sayang kita, sandang, pangan dan papan kalau bukan suami? Coba suami dikatakan adalah Rob, di mana Ibu baca itu, Bu? Ya, Rob bagi istrinya toh. Ya, di mana? Masa bagi istri orang lain? Di mana itu, Bu? Ya itu Rob pengayom. Kalau kamu alergi dengan lafal yang bukan lafal Indonesia. Coba ketika Aisyah Indonesia. Coba ya Bu, ini kan di dunia kan. Jadi di dalam hadis Bukhari 4414 dikatakan, tidaklah aku melihat Robmu. Jadi Aisyah berkata kepada Muhammad, tidaklah aku melihat Robmu. Itu tunjuk kepada siapa, Bu? Ya, kepada Tuhannya Muhammad tuh. Apakah Robnya Muhammad banyak? Kepada Rob alam semesta. Ya, Robnya Muhammad banyak nggak? Iya, Aisyah sementara iya, yang nonton ada juga. Coba. Robnya Muhammad banyak apa satu, Bu? Orang tuanya banyak. Muhammad banyak apa satu? Orang tuanya, kakeknya itu Robnya. Robnya di dunia itu. Oh, berarti ketika Aisyah mengatakan tidaklah aku melihat Robmu kecuali mempercepat keinginan Anda. Kalau yang konteks Aisyah itu merujuk kepada Tuhannya, bukan merujuk kepada non-Tuhan. Jadi merujuk kepada Khalik, bukan kepada makhluk. Bedakan. Di situ kata Rob, Bu, bukan kata Khalik. Ada kata Khalik. Makanya saya bilang kan tadi, kalau lafal Rob itu berdiri sendiri, itu tergantung konteks. Kalau berdiri sendiri, kecuali dia diiringi dengan kata lain, lafal lain seperti Rabbil Alamin, Robbinas, berarti tidak ada pilihan, pasti merujuk kepada Tuhan, bukan kepada non-Tuhan. Pasti merujuk kepada Tuhannya, bro, bukan kepada bronya. Oke, saya bukain. Rob bagi siapa? Bagi anak-anakmu, bagi istrimu. Saya bukain saya bukain ayat Al-Quran. Di dalam surah Yunus 93, kata Rob disematkan kepada Tuhan dan disematkan kepada manusia. Bagaimana kita membedakannya, Bu? Bagaimana kita membedakannya? Lihat konteksnya, dia bercerita tentang apa di situ? Kalimatnya gimana, bro? Rabbighfirli warhamni wali walidayya. Rabbighfirli itu apa tuh? Rabbighfirli warhamni itu, kalau Rabbighfirli itu merujuk kepada siapa? Tuhan apa non Tuhan? Kemudian ada di bawahnya tuh Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada tadi katanya Rabbul Alamin sama Rabbun Nas saja. Sekarang udah tambah lagi. Yang mana yang benar, Bu? Lah memang banyak. Kan aku bilang tadi banyak. Nggak kaku kan? Nggak satu, nggak dua. Kan bilang banyak. Ada Rob yang memang khusus untuk dunia saja, ada Rob yang khusus dunia akhirat. Nah, ya Rob yang khusus dunia akhirat itu hanya Tuhan.
Kalau robnya yang khusus di dunia, bukan di akhirat, berarti robnya itu non Tuhan. Non Tuhan. Sejak kapan ada Tuhan dan non Tuhan ini? Dengan non coba Tuhan deh, kenapa? Kasih data deh Bu supaya saya percaya sama Ibu. Alergi lagi kau dengan istilah itu. Bukan. Ada tunai, ada non tunai. Bu, gini ya Bu. Gini ya, Bu. Saya ini kan ada orang yang digunakan, Bro. Iya, saya ini kan orang yang belajar juga. Saya juga membaca literatur Islam. Nah, jadi baru saya dengarkan ini. Ya? Sabar ya Allah ya Karim. Bu, punya adab nggak sih Bu? Memang aku cepat begitu memang dari dulu. Ya, tapi bedakanlah Bu. Lawan bicara Ibu ini adalah orang yang sangat menghargai perempuan. Tidak seperti Muhammad. Aku yang bedakan itu. Kalau Muhammad kan nggak menghargai perempuan. Kalau saya sangat menghargai Bu. Harus cepat. TikTok. Nanti kalau saya cepat-cepat saya ginikan nggak suara Ibu. Coba ikan napasmu panjang. Nggak kedengaran kan suara Ibu kan? Ikan napasmu panjang. Makanya kita di sini bukan adu bacot Bu. Memang bacot yang diadu. Namanya juga membacot. Ya udah turunlah Bu kalau mau adu bacot. Saya di sini bukan mau adu bacot, saya mau adu keilmuan. Saya tunggu kau hubungi Kemenak, kemudian kau pertemukan dengan aku ya. Aku ajarin mereka. Aku ingat kurang kerjaan kali. Kau yang bilang aku ini nuduh Kemenak. Kau kalau merasa, Ibu kalau merasa Kemenak keliru dalam menerjemahkan Kenapa aku merasa? Lo yang menyalahkan siapa? Nggak lagi bermimpi. Aku nggak lagi yang bermimpi. Yang menyalahkan siapa? Yang jujur siapa? Aku atau kau? Yang jujur Kemenak. Yang jujur Kemenak. Jujur kelirunya kalau begitu. Coba, menurut Ibu, kesaksian Ibu ini diterima nggak secara hukum Islam? Mau kesaksian seorang kalau secara coba kesaksian pernyataan Ibu seorang ibu diterima di sisi Tuhan itu aku dibenarkan. Oke, persaksian seorang wanita itu, satu orang wanita itu diterima nggak dalam Islam hukumnya? Sebelum saya keluarin hadisnya. Diterima, tinggal ditambah satu jadi senilai dua laki-laki dewasa. Nah kan di sini satu, masih satu. Meeting tunggu satu, tinggal ditambah coba cari jadi temanmu. Otak perempuan itu utuh apa separuh Bu? Kalau kata Muhammad Bu? Tidak ada laki-laki kalau nggak ada perempuan. Kata Muhammad coba. Kata Muhammad, otak wanita itu utuh atau separuh? Coba. Menurut Nabi Muhammad, otak perempuan itu separuh atau full? Tuhannya Muhammad yang ngomong. Muhammad itu kan hanya firman berjalan tuh. Dituduh lagi itu kan, Muhammad ini. Gini loh Bu. Muhammad itu firman berjalan Bro. Al-Quran berjalan. Apa kata Tuhannya? Itulah kata dia. Kalau kata Tuhannya itu apa? Yakin. Bunda Maria itu. Yakin. Bunda Maria yakin bahwasanya. Yakin bahwasanya kolanya Muhammad itu adalah kolanya Allah. Yakin? Ya iyalah. Namanya juga perantara. Kolanya Yesus ya kolanya Tuhannya Yesus. Oke, saya buktikan. Jangan Ibu mengelak ya. Kenapa saya mengelak? Itu firman bukan milikku kok, milik Tuhannya Yesus. Kenapa saya harus yang disuruh bertanggung jawab? Oke, ketika Muhammad mendoakan Aisyah supaya Allah memotong tangannya, apakah itu kola Allah juga? Yang mana? Kisah yang mana? Kasih lengkap dulu. Oh, saya kasih hadisnya nanti. Kamu kan mengatakan bahwasanya kasih lengkap dulu. Yang mana kisah itu? Sabar. Hadis Ahmad. Bentar ya Bu. Ini saya tunjukkan ini. Saya pengen ini Bu buat pengakuan bahwasanya perkataan Muhammad itu perkataan Allah ya Bu ya. Itu dulu nih poinnya, betul? Betul Bu? Yang mana Pak? Iya, perkataan Muhammad itu adalah perkataan Allah juga, betul? Iya, perkataan Tuhan yang diomongkan Muhammad yang disabdakan. Yakin ya? Jangan ditarik lagi ya? Kenapa enggak? Oke, sebentar. Mana nih Aisyah ini didoakan potong tangannya? Gua lihat catatan dulu nih.
Oke. Menurut Al-Quran, saya belum dapat hadisnya Bu ya. Menurut Al-Quran, anjing hutan atau sejenisnya haram apa halal? Coba. Anjing hutan menurut Tuhannya Muhammad, anjing hutan, kenapa? Menurut Al-Quran, anjing hutan dan sejenisnya itu halal atau haram? Mana? Coba menurut Al-Quran. Bu? Ibu? Mana bacaannya bro? Mana bacaan? Iya, gua nanya dulu nih, sepengetahuan Ibu, menurut Aku lihat dulu yang mana yang kau kutip itu. Aku lihat dulu kutipanmu. Enggak, kita buktikan. Salam teman-teman yang baru bergabung ya. Ya, menurut Al-Quran, anjing hutan dan sejenisnya itu halal atau haram? Coba. Mana kutipanmu yang mana yang kau baca itu? Kau kan Berarti Ibu nggak tahu. Nggak tertulis. Lo aku mau pastikan dulu sama ndak yang kau kutip dengan yang pernah aku baca gitu loh. Setahu Ibu, Al-Quran itu menghalalkan atau mengharamkan anjing hutan dan sejenisnya? Iya, yang sudah saya baca itu. Halal apa haram? Anjing B2 diharamkan oleh Tuhannya Yesus, itu yang. Oke, haram ya, setuju ya, haram ya. Siap. Oke, bagaimana dengan perkataan Muhammad? Kenapa? Coba. Bagaimana dengan perkataan Muhammad tentang anjing hutan dan sejenisnya? Ya apa perkataan itu yang kau kutip yang mana? Iya, saya nanya Ibu, perkataan Muhammad bagaimana tentang anjing hutan dan sejenisnya? Yang mana yang kau sebut perkataan sabda beliau itu yang tidak mau menggambarkan firman? Yang mana yang berdusta gitu loh? Oke, anjing hutan dan sejenisnya haram ya, Bu? Betul? Menurut Al-Quran dan kata Allah, betul? Aku kan tidak. Oke. Kita lihat apa yang dikatakan Muhammad tentang anjing hutan dan sejenisnya. Menyebut Rasulullah Muhammad pendusta. Coba Bu. Enggak, baca Bu. Oh ya. Coba. Nih saya baca. Saya bertanya kepada Jabir, apakah sejenis anjing hutan termasuk hewan yang boleh diburu? Dia menjawab, iya. Saya bertanya lagi, apakah boleh memakannya? Dia menjawab, iya. Saya bertanya lagi, apakah Rasulullah pernah mengatakannya? Dia menjawab, iya. Kok berbeda Bu? Narasi Rasulullah dengan Allah Bu? Kok boleh Bu kata Rasulullah Bu? Ceritanya itu buruan, yang ditangkap oleh anjing hutan. Buruan yang hutan itulah yang halalan thayyiban. Makanya kalau membaca itu jangan setengah-setengah bro, nggak enak tuh setengah. Yang saya tanya tadi, menurut Al-Quran, ya anjing hutan halal apa haram? Ibu jawab haram. Menurut Muhammad ternyata halal. Buruannya yang halal bro, yang buruannya. Kan anjing hutan itu kan dipakai untuk berburu bro, dipakai untuk berburu. Jadi misal dia dapat apa gitu berburunya, dia dapat apa kalau berburu. Coba ini jangan ngelantur dulu Bu. Kalau anjing dipakai berburu, loh memang seperti itu. Ya ini kan dikatakan. Coba baca Bu. Nih. Bukan pada anjing hutannya. Apakah sejenis anjing hutan termasuk yang boleh diburu? Apa jawabannya Bu? Buruannya yang halalan thayyiban. Kan anjing hutan dipakai untuk apa? Untuk berburu apa untuk apa? Aduh. Dibawa ke hutan. Coba dibaca deh pelan-pelan Bu. Coba baca dulu Bu. Baca dulu Bu narasi hadisnya Bu. Anjing hutan itu dipakai untuk apa? Berburu apa enggak? Berburu apa enggak anjing hutan tuh? Ya dibaca dulu. Saya bertanya kepada Jabir, apakah sejenis anjing hutan? Teks aslinya aja, teks aslinya. Teks aslinya. Jangan terjemahan. Silakan. Yang mana di situ? Yang anjing hutan. Nah, ini udah diterjemahkan katanya. Nah, ini loh. Coba. Ya itu buruan itu. Itu buruan. Itu terkait dengan buruan.
Itu Loh, enggak. Coba nih dibaca nih. Nih. Itu terkait buruan, udah betul sudah. Diam dulu dong. Apakah sejenis hewan hutan termasuk hewan yang boleh diburu? Dia menjawab ya. Saya bertanya, apakah boleh memakannya? Ya hewan hutan. Boleh memakannya. Hewan hutan. Boleh memakannya. Apa katanya? Hewan hutan. Apa saja hewan hutan? Boleh nggak dimakan? Hewan hutan. Boleh nggak dimakan? Kancil, anjing hutan dan sejenisnya. Iya halal itu. Boleh nggak dimakan? Halal itu. Halal. Anjing hutan halal, betul? Oh, dipakai berburu. Gitu. Halal untuk dipakai berburu. Bukan di tempat dagingnya, bukan di tempat dagingnya. Bedakan dong. Coba apa yang dikatakan? Yang memburu. Apakah boleh memakannya? Beda dong. Buruannya, anjing hutan yang dipakai berburu itu, buruannya itu bisa dimakan. Apakah boleh memakannya? Baca, ya Allah Bu. Memang seperti itu, hewan hutan itu kan boleh. Hewan hutan itu apa-apa saja. Ada kancil, ada apa lagi? Ini loh Bu, apakah jenis hutan. Apa sih Bu? Nih. Ada berburu pakai anjing hutan, kau hidup di mana? Coba baca tuh. Hutan itu apakah kalau dilepas berburu itu dibacakan memang Bismillah gitu loh, dengan menyebut nama Tuhannya Yesus sebelum dilepas berburu. Jadi pada saat dia membunuh buruannya, maka itu halalan thayyiban. Sama aja kalau kita sembelih. Dengan di sini kan ditanya, apakah Tuhan. Saya boleh memakannya? Apa jawabnya Bu? Ya memang hasil buruan, memang seperti itu. Bukan. Jadi kalau berburu itu kemana? Tawaf Islam. Kenapa? Islam. Kenapa? Di sini loh ditanya. Nggak boleh makan hasil buruan anjing hutan. Nggak boleh, yakin? Iya, kau yang bilang tadi nggak boleh kah? Siapa yang mengharamkan? Tuhannya Yesus apa siapa? Aduh, ini framing terus. Ini loh, saya bertanya apakah sejenis anjing hutan termasuk hewan yang boleh diburu? Jadi sejenis anjing hutan boleh diburu, boleh. Boleh memakannya, boleh. Jadi kau boleh makan anjing sejenisnya, serigala boleh kau makan. Ya itu omongan Tuhannya Yesus, bukan aku. Oh, tawaf lagi. Kau aja tadi itu jelas-jelas tawaf lagi. Maha pembalas, kau bilang penipu. Kan begitu caramu membaca. Kan? Lain yang dibaca, lain bacaannya, lain yang kau baca. Tawaf lagi. Sudah jelas-jelas Tuhannya Yesus itu Maha pembalas. Tawaf Maha lagi. Pembalas. Tapi udah bagus tuh tadi Bro Revan. Kau tadi boleh nggak makan anjing hutan? Kau tadi bilang. Coba, kau tadi bilang Tuhannya Yesus itu membalas jangan kemana-mana, boleh nggak makan anjing hutan? Bro Bevan, kau tadi ngomong Tuhannya Yesus membalas makar dengan makar pula. Itu betul. Pulang tidur. Jadi itu ya teman-teman, Islam itu mustahil percaya Quran. Ya, orang Islam yang masih mengatakan, oh gak boleh anjing dimakan. Nih Muhammad bilang, apakah saya boleh memakannya? Jawabnya, ya. Makanya kalian itu nggak percaya dengan data-data kalian sendiri. Kenapa kalian masih Islam? Karena kalian nggak tahu apa-apa tentang Islam. Islam. Mustahil kalian percaya Al-Quran. Kita coba angkat tema lain teman-teman ya. Tapi konteksnya masih sama nih. Pertanyaannya tetap sama ya.
teman-teman Islam yang masih percaya Al-Quran silahkan ya. 1, 2, 3. Banyak banget nih yang mau naik nih. Puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kita saksikan bersama. Mari kita doakan Raja Debat dan juga teman-teman apologet lainnya agar mereka boleh diberi kemampuan dan juga hikmah agar mereka menjawab akan setiap pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita dari agama seberang ataupun teman-teman yang belum mengenal akan Kristus. Semoga dengan hikmah yang Tuhan beri, mereka boleh menjawab semuanya sesuai dengan isi Alkitab dan juga kemauan Kristus. Sobatku, sekali lagi kita doakan mereka dan kita doakan biar Injil kebenaran disebarluaskan di seluruh dunia agar banyak jiwa yang mengenal akan Tuhan Yesus. Sobatku, terima kasih juga buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.